Halo Sobat Batir, kembali lagi bersama saya Eri di channel Batir Komputer. Kita akan mereview satu laptop dari Asus ya. Ini tuh tipenya 210MA, jadi E210MA. Ini prosesornya Celeron 4020. Kalau yang 14 inci itu 410. Kalau ini berarti 12 inci karena 210. Nah, bagaimanakah kelebihan dan kekurangan daripada laptop ini? Jadi informasi sedikit ya, laptop ini dulu itu barunya itu sekitar 5 jutaan ya, tapi second-nya sekarang udah turun jadi 2 jutaan. Jadi kalau kamu pengen laptop yang cukup oke menurut saya sih, kalau misalkan digunakan untuk keseharian karena mobilitasnya bagus ya, mobilitasnya bagus dalam artian laptop ini ringan, kecil 12 inci, tapi udah pakai SSD NVMe, RAM-nya standar dan cukup bisa diandalkan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja ini dia laptopnya. Notebook ini memiliki layar yang kompak yaitu 11,6 inci dan cocok digunakan oleh para pelajar ataupun mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun kuliah. Dan langsung saja ini dia notebooknya Asus E210MAO. Asus E210MAO adalah notebook dengan desain yang simpel. Notebook yang memiliki casing berbahan plastik ini memiliki dimensi panjang 27,9 cm, lebar 19,1 cm, dan ketebalan 1,6 cm, serta berat 1,2 kg. Untuk desain dari notebooknya ini standar-standar saja, tidak ada yang istimewa, karena namanya juga notebook entry level. Apalagi bahannya ini yang terbuat dari material plastik dan di finishing agak sedikit keset pas waktu dipegang atau diraba. Dan di casing atau cover dari LCD-nya ini ada logo Asus yang berwarna silver di bagian tengahnya. Sekarang ke bagian depan di bagian area layar atau LCD-nya. Untuk frame dari LCD-nya yang berwarna hitam dan masih memiliki ukuran yang cukup tebal. Di mana pada bagian frame atasnya ada satu buah webcam atau kamera yang beresolusi 0,3 megapiksel dan bisa mengcapture gambar ataupun video sampai dengan resolusi 480 piksel. Untuk kualitas gambar ataupun video yang dihasilkan dari webcamnya ini masih bisa terlihat cukup baik. Apalagi kalau nantinya untuk kegiatan belajar online. Dan untuk frame di bagian bawah LCD-nya hanya ada logo Asus di bagian tengah bawah yang juga berwarna silver. Layar atau LCD-nya ini berukuran 11,6 inci dan masih beresolusi XD 1366 x 768 piksel. Dan untuk membuka layar dari notebooknya ini tidak bisa kalau hanya dengan satu tangan saja alias harus dengan dua tangan. Tombol power dari laptop ini menyatu dengan keyboard. Berbentuk persegi yang memanjang dan posisinya berada di bagian kanan atas keyboard. Tombol powernya ini juga memiliki LED indikator dan feel-nya pada saat ditekan tombol powernya ini terasa masih cukup empuk dan juga nyaman. Sekarang pindah ke bagian keyboardnya sendiri. Keyboard dari notebook ini berjenis chiclet dan memiliki travel distance yang cukup dalam sehingga memberikan feel yang cukup nyaman pada saat ditekan atau digunakan untuk mengetik. Dan untuk touchpadnya sendiri, di mana notebook ini memiliki dimensi touchpad yang cukup luas, sehingga memberikan feel yang terasa sangat nyaman pas waktu disentuh touchpadnya ini. Touchpadnya ini juga sudah didukung Windows Version Driver, jadi untuk urusan bernavigasi semakin terasa mantap lagi. Oke, sekarang ke bagian speakernya. Speaker dari notebooknya ini berada di bagian bawah casing, memiliki daya yang masing-masing 2 watt. Dan juga sudah dibekali dengan teknologi Sonic Master Audio sehingga menambah pengalaman bermultimedia dari notebook yang satu ini. Dan untuk audio yang dihasilkan dari stereo, speaker di notebooknya ini kurang lebih seperti ini.
Notebook Asus E210MAO ini memiliki spesifikasi prosesor Intel Celeron N4020 dengan kode name prosesor yaitu Gemini Lake, TDP 6W, fabrikasi 14 nanometer, clock speed sebesar 1,10 GHz, 2 core dan juga 2 thread. Sedangkan untuk RAM-nya ini berjenis DDR4 dengan kapasitas sebesar 4 GB yang sudah tersolder secara onboard di motherboard-nya. Sedangkan untuk VGA atau grafiknya, notebooknya ini juga sudah memiliki VGA yang terintegrasi dengan prosesornya, yaitu Intel UHD Graphics 600. Sekarang pindah ke storage atau ruang penyimpanannya. Untuk storage-nya, khusus untuk notebook yang sedang kami videokan ini sudah di-upgrade ke SSD yang berjenis NVMe dengan kapasitas 256 GB. Dan waktu kami tes benchmark kecepatan baca serta tulis bisa sampai 1,7 GB dan 957 MB per second. Pindah ke bagian baterainya. Baterainya ini berkapasitas 2 sel dan 38 Wh. Yang diklaim oleh Lenovo dalam kondisi baru bisa bertahan sampai dengan 10 jam. Tapi karena notebooknya ini sudah dalam kondisi bekas dan untuk kesehatan baterai sendiri di angka 94%. Untuk daya tahan dari baterainya ini, ketika kami melakukan uji coba pemakaian dengan menjalankan aplikasi seperti Microsoft Office, browsing di internet, nonton film dan juga nonton video dari YouTube, tentunya laptop terkoneksi dengan WiFi dan tingkat brightness layar sebesar 50%, baterainya ini masih bertahan sekitar 2,5 sampai dengan 3 jam. Sekarang pindah ke bagian port I/O-nya. Di bagian sisi kiri ada port charger atau DC-in, port HDMI, port USB A 2.0, dan port USB Type-C. Sedangkan di bagian sebelah kanan, ada slot jack audio 3,5 mm dan juga port USB 3.0. Notebooknya ini juga sudah memiliki koneksi Wi-Fi dan juga Bluetooth, jadi untuk urusan konektivitas bisa dibilang sudah cukup lengkap. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulan notebook Asus E210MAO yang sedang kami videokan kali ini. Adalah notebook mungil dan juga cukup tangguh. Notebook ini juga memiliki desain yang terlihat tidak begitu jadul untuk kategori sebuah notebook bekas khususnya di tahun 2024 ini. Oke, mungkin itu saja review singkat notebook Asus E210MAO ini. Dari kami, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Sekian video ini dari kami. Bye-bye dan terima kasih. Itu dia adalah review singkat daripada laptop Asus E210MA. Itulah kekurangan dan kelebihan daripada laptop itu ya. Budgetnya 2 jutaan, yang barunya 5 jutaan. Kalau kalian lagi cari laptop dengan budget 2 jutaan, kepengen spesifikasi tertentu, misalkan kepengen SSD, RAM tertentu, nanti kalian langsung saja hubungi nomor tertera di deskripsi di bawah ini. Oke, begitu saja review singkat daripada laptop ini. Sekian, terima kasih, bye-bye, salam Batir Komputer.